Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya di minggu ini. Lanjutan kuliah kita. Minggu lalu kita bicara tentang probabilitas, dan saat ini kita bicara tentang metode pengambilan sampel atau sampling. Nah, metode pengambilan sampel itu tidak lepas dengan pendataan yang telah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan awal. Ya. Nah, jadi kita perlu mengingat kembali, refresh kembali beberapa hal yang berkaitan dengan data di kuliah-kuliah awal kita kemarin. Nah, data adalah fakta-fakta yang dapat dipercaya, ya, fakta yang dapat dipercaya. Kemudian pengumpulan fakta bisa secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Jadi kalau kita statistika kan tentu mengolah data ya. Nah, data tadi adalah fakta yang dapat dipercaya, kemudian data itu dikumpulkan bisa secara keseluruhan ataupun secara sebagian saja atau dikenal sebagai sampel ya, sampel. Nah, jadi kalau di ilustrasi ini satu lingkaran besar namanya populasi ya. Di lingkaran besar ini adalah populasi. Kemudian akan diambil beberapa dari anggota populasi dijadikan sampel. Nah, sampel ini adalah anggota populasi yang akan diambil sebagai data yang akan diolah. Ya. Jadi kita ambil data yang akan kita olah. Atau dikenal juga dengan istilah responden. Ya, responden. Nah, fakta dari keseluruhan disebut populasi. Ya, jadi semua. Misalnya satu desa. Oke, satu desa itu masyarakat satu desa berarti masyarakat satu desa semua dihitung. Misalnya gitu ya. Dijadikan sampel. Tapi kalau diambil hanya sampel saja, ya, berarti anggota dari masyarakat desa tadi diambil beberapa saja, ya beberapa saja untuk diambil datanya, gitu ya. Itu. Nah, fakta dari keseluruhan disebut populasi dan fakta dari sebagian disebut sampel. Nah, kenapa demikian? Ya harapannya agar apa namanya si pencari data tidak mesti berkunjung ke semua anggota populasi yang notabene jumlahnya bisa banyak sekali gitu ya. Terus itu akan menimbulkan atau mengakibatkan biaya yang lebih besar sehingga perlu diambil sampel saja. Ya, diambil sampel saja. Namun pengambilan sampel tentu harus memenuhi persyaratan ya kan, tidak sembarangan comot gitu. Karena apa? Karena sampel ini harus mewakili populasinya ya, data sampelnya harus mewakili bagaimana bentuk data di populasinya gitu. Misalnya kita ingin mencari apa namanya data rata-rata pengeluaran atau konsumsi suatu masyarakat di suatu desa. Nah, kalau kita ngambil data, saya ambil kenalan saya saja karena kebetulan kenalan lebih gampang nanyanya. Nah, namun ternyata kenalan kita itu semua adalah pegawai negeri ternyata gitu ya. Karena saya pegawai negeri misalnya ya. Saya ngambil teman-temannya saya pegawai negeri. Nah, dengan alasan agar lebih mudah. Nah, namun apakah data yang saya ambil itu akan dapat mewakili data seluruh populasi di desa saya, misalnya begitu ya? Kan tentu saja tidak. Karena apa? Karena mungkin saja di daerah saya ada yang pedagang gitu ya, ada yang jadi petani, ya, ada yang jadi pengusaha, yang tentu akan memiliki apa namanya pendapatan yang berbeda-beda toh. Itu. Nah, sehingga saya mengambil sampel tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Jadi ada metodenya. Nah, metode itu disebut sebagai metode pengambilan sampel atau metode sampling dalam statistika. Ya, gitu. Nah, ada istilah sensus dan sampling. Nah, sensus itu adalah mengumpulkan data setiap anggota populasi satu persatu. Nah, ini sensus ya. Jadi tadi anggota populasi, misalnya populasi satu desa, itu diambil semua datanya. Nah, itu berarti namanya sensus. Ya. Jadi kalau diambil semuanya datanya, diambil sensus gitu. Tapi kalau hanya diambil beberapa saja, ya itu disebut sebagai sampling. Di mana sampling itu mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data sebagian, ya, atau beberapa anggota populasi saja.
Jadi tidak semuanya ditanyai kan gitu ya. Itu karena dengan alasan tadi kan, biasanya kalau kita menanyai semua pasti akan membutuhkan biaya yang besar karena contohnya misalnya saya akan membuat kuesioner, saya fotokopi. Nah, kita memfotokopi misalnya hanya 30 orang dengan 1.000 orang, tentu biayanya beda kan. Kalau 1.000 orang kita ingin meneliti sensus, ambil semua populasi, tapi kalau sampling kan kita hanya comot beberapa saja dengan metode tertentu. Nah, sehingga biayanya tentu akan lebih kecil. Itu pertama. Kedua, pengerjaannya juga lebih cepat ya. Jadi menghemat sumber daya dan membuat pekerjaan lebih cepat. Ingat waktu apa namanya Pilpres kemarin ya, yang seru kan Pilpres. Jadi banyak lembaga survei yang mengadakan quick count ya. Quick count itu kan dasarnya juga sampel. Kalau sensus tentu kita tunggu yang dari perhitungan KPU pusat kan itu yang real real count namanya gitu ya. Jadi semua semua TPS dihitung. Tapi kalau yang quick count tidak, dia hanya menggunakan sampel. Tentu pengambilan penentuan TPS mana yang akan digunakan sampel tentu mereka sudah menggunakan metode tertentu agar tidak apa namanya ya, uh, tidak berat sebelah lah isinya gitu. Tidak berat sebelah atau artinya dia bisa mengambil apa namanya TPS-TPS yang seimbang gitu. Jadi dari mungkin paslon satu ada beberapa, paslon 2 ada beberapa gitu ya. Atau dari daerah yang netral juga ada beberapa. Nah itu sehingga perhitungannya tentu cepat. Nah kalau metodenya betul, ya metode penentuan samplingnya betul, dalam hal ini penentuan TPS yang betul, maka tentu harapannya pasti perhitungan tidak akan berbeda jauh hasilnya atau kesimpulannya dibandingkan dengan realnya. Realnya apa yang KPU tadi gitu ya. Jadi di KPU itu kan realnya, jadi semua TPS 1 Indonesia dihitung gitu ya. Nah, kalau pengambilan samplingnya betul gitu ya, metode samplingnya betul, tentu hasilnya tidak akan jauh berbeda. Memang ada namanya error gitu ya. Apa namanya? Faktor kesalahan ya, tapi faktor kesalahannya tidak besar gitu ya. Kalau kesalahannya besar itu ya berarti metodenya salah atau cara ngitungnya salah gitu ya. Nah itu. Jadi itu sedikit perbedaan antara sensus dengan sampling. Nah, sebelum kita lanjut tentu kita kan ingat kembali tentang data, ya data. Data itu ada berdasarkan sumbernya, yaitu intern dan ekstern, dan juga ada oh ya data intern dan ekstern. Data ekstern itu ada data primer dan data sekunder. Ya ini berdasarkan sumbernya. Kemudian ada juga berdasarkan jenisnya, ada data yang kualitatif dan ada data yang kuantitatif ya. Data kualitatif, data kuantitatif. Kalau data kualitatif tidak bisa langsung dilakukan operasi matematika biasanya. Kalau data kuantitatif itu bisa dilakukan operasi matematika terhadap data itu. Misalnya tentang berapa apa namanya jumlah penghasilan itu kan dalam rupiah ya satuannya itu kuantitatif gitu. Tapi kalau tentang kualitatif misalnya selera, apakah Anda suka dengan produk A, produk B? Nah, itu kualitatif namanya. Suka dan tidak suka gitu ya atau suka sekali tidak suka sekali. Nah, itu namanya data kualitatif ya. Nah, itu. Kemudian masing-masing jenis data ini bisa dibagi lagi data kualitatif menjadi data nominal dan ordinal dan data kuantitatif menjadi data interval dan rasio. Selanjutnya ya berdasarkan sifatnya ada data diskrit dan data continuous gitu ya. Data diskrit dan data continuous. Data diskrit itu yang data perpindahan masing-masing datanya itu jelas 1, 2, 3. Tapi kalau data continuous data yang apa namanya perpindahannya atau stepnya itu sangat kecil sekali sehingga bisa dikatakan tidak kelihatan gitu ya. Gitu. Misalnya gini, kalau kita menghitung bola ya. Bola itu data diskrit. Kenapa diskrit? Karena misalnya saya ambil satu bola, dua bola, tiga bola, tidak mungkin satu bola, satu setengah bola gitu ya. Tidak. Jadi bola itu kan bentuknya utuh, jadi itu data-data diskrit semacam itu. Jumlah murid itu diskrit, jumlah penduduk itu diskrit gitu ya. Itu. Nah, tapi kalau data continuous misalnya air. Ya, misalnya kita menuang air. Nah, air 1 liter kita tuang, seret. Kemudian kita ingin menjadi 2 liter, itu kita tuang, tapi kan nambahnya sedikit-sedikit gitu ya. Baru wadah itu penuh jadi 2 liter. Nah, data semacam ini data continuous gitu ya. Jadi perpindahan dari satu ke dua itu masih ada desimal koma-koma sangat kecil sekali gitu. Itu. Ya itu semacam itu data continuous ya. Suhu juga. Suhu itu kan kenaikannya misalnya dari 30 ke 31 derajat itu kan panjang sekali apa namanya melalui 30,0001, 02, pokoknya komanya banyak lah sehingga sampai dari 31 sampai 32.
gitu. Nah, itu data continuous suhu gitu ya. Itu. Berat badan kita juga gitu ya. Berat badan kita juga. Kalau kita misalnya di masa PSBB ini kan kerjanya banyak makan, nonton, ya toh, nonton drakor gitu. Jadi nonton drakor sambil makan, nah sudah jadi gemuk kan. Nambahnya kan pasti itu kalau Anda melihat timbangan itu naiknya pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan, tapi akhirnya naik juga gitu. Nah, itu data continuous semacam itu. Nah, selanjutnya eh, dari data tadi kan karena kita metode sampling berarti kita harus mengambil sampel gitu ya. Mengambil sampel terus kita punya populasi, kita ambil sampelnya gitu. Nah, metode sampling itu ada dibagi menjadi dua, ya, dua besar. Yang pertama adalah tentang probability random sampling, ya probability random sampling. Kemudian eh, yang kedua adalah non probability atau non random sampling. Ya. Dari kata-kata random berarti kan acak gitu ya, jadi acak. Yang satu acak itu yang random, yang non random berarti tidak acak, tidak acak. Gitu. Nah, kalau random, ya random itu intinya apa? Setiap anggota populasi itu punya kesempatan yang sama diambil sampel, tanpa mikir macam-macam gitu ya. Ambil-ambil aja gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang non random tidak, dia punya apa namanya sistematis untuk mengambil apa namanya sampelnya. Ya. Nah, minggu ini saya sampai pada yang probability dulu ya, probability random sampling. Ya, probability random sampling. Nah, itu dibagi menjadi beberapa hal gitu ya. Ada yang disebut sebagai simple random sampling ya atau sampling acak sederhana namanya gitu ya. Simple random sampling atau SRS singkatannya. Kemudian ada yang proportionate stratified random sampling. Kemudian ada disproportionate stratified random sampling. Kemudian ada yang dikenal sebagai area atau cluster sampling. Nah, ini adalah metode cara pengambilan sampel atau metode sampling yang berdasar probability atau kita kenal sebagai random sampling ya, probability random sampling. Nah, itu. Pertama tentang simple random sampling atau SRS ya dikenal sebagai SRS. Ya. Nah, SRS ya itu kita mengambil sampel di mana anggota sampelnya memang punya setiap anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Nah itu ada tiga cara mengambil sampel untuk yang sistem apa namanya atau sampling simple random sampling. Pertama adalah menggunakan cara undian. Ya cara undian. Cara undian ini seperti arisan yang ditarik-tarik itu ya gitu. Jadi apa namanya? Oh minggu ini ibu ini, minggu ini besok minggu ini ya gitu. Jadi minggu besok ibu siapa gitu ditarik pakai undian lah gitu. Nah itu jadi apa ya dikocok ya, dikocok-kocok kayak undian. Nah, itu namanya cara undian kayak arisan ya gitu. Nah, kemudian menggunakan angka acak. Ya, menggunakan angka acak. Kemudian ada menggunakan tabel bilangan random. Ya, tabel bilangan random. Gitu. Jadi ada tiga cara yang untuk simple random sampling. Ya, ada menggunakan undian, kemudian ada menggunakan kaca, ada menggunakan bilangan random. Nah, itu yang seperti apa gitu ya? Seperti apa? Nah, misalnya ada suatu peneliti, ya peneliti ingin mengambil sampel 10 sampel, ya 10 sampel dari 20 rumah di suatu wilayah. Ya, jadi misalnya saya sebut saja walaupun ilustrasi saya ini gambarnya mungkin ada ribuan rumah, saya anggap satu kampung itu isinya 20 rumah saja gitu ya. 20 rumah. Dan dari 20 rumah saya ambil 10 sampel, ya 10 sampel dengan menggunakan metode simple random sampling, ya SRS. Nah, itu bagaimana caranya? Karena tadi ada apa namanya? Ada tiga cara gitu ya, tiga cara. Nah, yang cara pertama yang cara undian misalnya begitu ya, cara undian. Jadi, kalau cara undian ya, misalnya ada 20 rumah populasi tadi, anggota populasi ada 20 rumah, maka saya ambil misalnya 20 rumah gitu ya. Sebut saja 20 rumah, saya tandai ya, saya kasih nomor
Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, rumah kelima, rumah keenam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah itu saya apa namanya? Saya kasih tanda ya anggota populasinya. Nah selanjutnya dengan cara undian, nah cara undian tentu para mahasiswa pasti sudah tahu semua cara yang undi ya. Berarti kita buatlah gulungan kertas, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 gitu, mirip mirip door prize gitu ya, door prize. Kemudian kita tarik 10, karena tadi kan peneliti minta 10. Kita kocok, keluar yang pertama. Oke, sampel pertama kita kocok, ternyata keluar angka 19. Oh, berarti rumah ke-19 nanti akan dijadikan sampel gitu. Kemudian dikocok lagi, oh keluar angka 12. Oh, berarti berikutnya adalah sampel ke nomor respondennya 12 ya. Jadi nomor populasi 12, maaf 12. Oh itu nanti rumah ke-12 kita jadikan sampel, mau kita tanyain nanti. Nah dan seterusnya sampai nanti ketemu 10. Ya 10. Itu. Ya jadi ini ya. Metode pengambilan sampel simple random sampling dengan menggunakan sistem undian. Ya, undian. Nah, bagusnya undian ini apa? Undian ini artinya kalau sudah ketarik dia tidak akan ketarik lagi gitu ya. Karena apa? Karena sudah dikeluarkan dari kocokan toh, gitu, dari kocokan sehingga pasti tidak akan ketarik lagi. Nah, itu metode yang pertama gitu ya. Nah, ini kesulitannya apa? Kalau kesulitannya kalau begini, kalau dia apa namanya jumlah populasinya banyak 1000, masa kita membuat tanda 1000 gitu ya, itu akan agak susah gitu kalau model begini kan, gitu anggota 1000 ya. Makanya kalau arisan itu kan biasanya kan orang nggak banyak-banyak kan ya, tertentu aja paling mungkin ada 30 orang gitu ya, tapi kalau sampai banyak sekali, kalau model undiannya begini itu agak susah gitu. Nah kemudian ya jadi model undian macam-macam ya, ada yang model misalnya kalau zaman dulu itu misalnya penarikan door prize menggunakan bola pingpong yang diputar-putar itu gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu. Yang masing-masing bola pingpong ada nomornya, nanti yang masuk nomor berapa disebutkan. Nah, itu juga bisa ya. Itu. Nah, tapi kalau yang model begitu, dia kemungkinan bisa terambil lagi kan gitu ya. Bisa terambil lagi. Jadi di kocok kedua bisa aja kemungkinan muncul lagi yang nomor itu gitu. Nah, kalau ini kan tidak, kalau dari tarik sekali, ya kan model undian kocokan itu diambil, kemudian dia pasti akan tidak terambil lagi. Itu ya, ini model undian. Nah, yang kedua menggunakan angka acak, ya, menggunakan angka acak. Nah, angka acak itu ya kita sebenarnya menulis angka gitu ya, menulis angka 1, 2, 3, 4, 5 misalnya begini ya. Ini angka acak ya. Kemudian ini saya print, misalnya begitu saya print. Kemudian saya merem, kemudian saya jatuhkan misalnya pulpen gitu ya. Saya jatuhkan pulpen plak, kemudian jatuhnya di angka 12. Oh berarti 12. Kemudian merem lagi ya. Jatuhkan lagi gitu ya, di mana jatuhnya. Nah, itu juga disebut diambil kedua gitu ya. Gitu. Nah, kalau ini memang kita tidak melihat apa namanya saja siapa yang akan terambil, tapi ada kemungkinan nanti dia double. Karena apa? Karena kejatuhan pulpen saya yang mana bisa 2 kali kan gitu ya, karena tidak apa namanya tidak yang sudah terpilih kan tidak dikeluarkan gitu, jadi harus apa namanya kita skip lagi ya, lanjut lagi gitu untuk berikutnya. Nah itu ya, jadi angka acak bisa begitu ya. Atau kita menggunakan bantuan Excel ya, menggunakan bantuan Excel. Nah di Excel ada bantuan untuk mencari sampel dengan metode acak atau angka acak gitu ya. Di formulanya ada yang disebut sebagai range between antara bottom and up. Bottom itu adalah angka terendah. Jadi misalnya tadi ada 20 anggota populasi 1 sampai 20, berarti bottomnya adalah 1 dan up-nya adalah 20 ya. Jadi akan terpilih nanti antara 1 sampai 20 ya. Dan kemudian atau menggunakan range itu adalah angka random ya, angka random yang nanti akan apa namanya akan kita sortasi ya, sortasi untuk menentukan apa namanya anggota populasi mana yang akan diambil gitu ya. Nah kali ini akan saya contohkan untuk menggunakan Excel ini ya. Saya gunakan
eh, masih menggunakan kasus ini gitu ya. Dari 20 rumah akan saya ambil 10 sampel menggunakan bantuan Excel. Saya akan pergi ke Excel dulu ya. Mana Excelnya? Oke, Excel ini ya. Excel. Saya buka data Excel ya. Kemudian dari Excel misalnya saya buat itu, saya akan mengambil 10 responden ya, 10 responden. 10 responden dari 20 20 anggota populasi ya. Jadi ini saya ketik aja misalnya responden ke ya. Bisa responden apa? Oh sorry, jangan responden, sampel ke ya. Sampel ke 1, kedua, ketiga ya, karena saya mengambil 10 ya. Berarti saya isi 1, 2, 3. Pokoknya sampai 10 ya. Nah, 10. Nah, ini akan kita tentukan sampel ke 10. Nah, kemudian kita di berikutnya adalah responden nomor populasi, nomor populasi. Jadi nomor populasi ini yang saya tandai nomor 1 sampai 20 tadi gitu ya. Itu nomor populasinya. Nah, metodenya dengan rumusan ini ya, menggunakan pertama misalnya random between angka bottom and up gitu ya. Rumusnya random between. Oke, random between. Saya pakai rumusnya dengan tanda sama dengan terlebih dahulu sama dengan rand. Nah, biasanya rand between sudah muncul gini ya. Nih ya. Bottomnya berapa? Bottomnya itu kan angkanya 1 sampai 20 tadi ya. Berarti angka 1 titik koma 20 ya. Kemudian saya enter, spread. Nah, kemudian saya enter, kemudian saya copy ke bawah ya. Saya copy, Ctrl C gitu ya. Sampai saya blok. Gitu. Nah, oke. Ini adalah angka acak yang dihasilkan oleh Excel. Jadi sampel ke-1 adalah nomor populasi 6. Berarti nomor populasi 6 itu berarti rumah ke-6 gitu ya. Nah, rumah ke-6. Oh, rumah ke-6 jadi gitu ya. Kemudian kedua rumah ke-15, jadi gitu ya. Nah, kemudian rumah ke-18, rumah ke-14, 19, rumah ke-7, rumah ke-15. Loh, rumah ke-15 kan sudah gitu ya. Sudah. Nah, kalau sudah berarti kita harus skip gitu ya, skip. Skip. 15 berarti 17. 17 sudah belum? Sudah belum. Kemudian 7 sudah, skip lagi. Kemudian 4, 4 oke, karena belum tadi bisa. Nah, berarti kan ada beberapa angka yang 2 kali gitu ya. 2 kali Dua kali kena gitu ya, 2 kali kena. Yaitu ada yang 7 tadi, 7 sudah. Kemudian 15 juga sudah. Berarti kan kurang 2. Ya, kurang 2 lagi. Karena kita butuh 10 sampel kan gitu. Nah, oleh sebab itu karena karena ada kadang-kadang muncul nomor populasi yang sama lagi, biasanya kita harus lebihkan gitu ya. Lebihkan, misalnya kita lebihkan 3 gitu ya. Agar untuk menghindari menghindari yang double-double tadi gitu, yang double-double tadi. Nah, biasanya kalau menggunakan metode ini dia yang di sini langsung berubah gitu ya, langsung berubah. Jadi misalnya kita ikuti saja gitu ya ke bawah gitu. Nah, dia pasti akan berubah. Kita ulang lagi gitu ya. Kita ulang lagi. Oleh sebab itu biasanya kita lebihkan lah. Misalnya kita butuh 10 ya oke, sampelnya kita tambahi sampai 13 atau sampai 14 atau 15 lah gitu ya, sampai 15 lah gitu misalnya gitu. Oke, 15. Oke, kita copy lagi ke bawah, pokoknya biar aja ini. Nah, dia begini. Tapi kita harus ulang lagi dari awal. Ya, jadi oke, populasi ke-12. Oke, terpakai ini. Oke, 12. Oke, 12 saya taruh misalnya saya kasih blok warna hijau ya. Oke, 12. 13. Oke, ya. Kemudian 5. Oke. 20. Oke. 8. Oke, karena belum terpakai ya. 1. Oke. Nah, 1 yang sudah enggak usah gitu ya. 19 sudah belum? Belum. Oke. Kemudian 18. Oke. 4. Oke, karena belum ya. Kemudian karena tadi sudah kepakai 1 maka 17. 17 oke, karena belum. Jadi sampelnya sudah 10 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Nah, jadi nomor populasi ini akan kita gunakan sebagai sampel ya, nomor populasi yang rumah-rumah ini ya. Itu ada 12, 13, 5, 12, 13, 5 ya rumah ini. Nah, maka rumah-rumah inilah yang akan kita ambil datanya, Nah, ini kita menggunakan rumus Excel yang range between bottom up ya, bottom and up. Oke, nanti kalau kurang jelas Anda bisa coba sendiri di rumah ya. Rumusnya Anda bisa lihat ini, run between ini. Ini adalah rumusnya ya. Oke. Nah, yang kedua kita menggunakan rumusan yang random ini, random ini. Nah, kita hapus dulu gitu ya, Kemudian kita Kita buat ini filenya dihilangin dulu ya. Jadi kita buat nomor populasi 1, 2 ya. Ini kita akan menggunakan metode yang kedua ya, metode yang RAND ini ya. Nomor populasinya 1, 2. Oke. Karena populasi dari 20 kita buat sampai 20. 20. Oke, 20 ya. Saya kecilin sedikit. Ya. Oke. Nomor populasi sampai 20. Nah, dari nomor populasi ini, kemudian kita buat bilangan randomnya. Saya tulis dulu random gitu ya. Bilangan random dengan rumusnya apa? Sama dengan ran buka kurung tutup kurung ya. Oke. Saya tulis sama dengan ran buka kurung tutup kurung misalnya gitu ya. Oke, muncul ini, kita enter ini. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah. Ini copy maksudnya ya, tarik ke bawah ini atau ya udah ini ya. Saya Ctrl C. Ini dia kalau kita angkanya berubah-ubah terus gitu ya. Jadi biar ya sama dengan ran. Sorry. Oke. Saya copy sampai ke 20 ini ya. Ctrl C. Ctrl V ya. Oke. Nah, ini angka random ya, angka random yang diciptakan oleh Excel gitu. Nah, sekarang tadi kan kita ingin mencari sampel sampai ke 10 kan ya, 10 saja gitu ya. 10 saja. Ini asal kita rubah angkanya pasti randomnya berubah, biarkan aja kita abaikan. Nah, angka random ini akan kita gunakan sebagai dasar menentukan populasi mana yang akan nomor populasi mana yang akan kita jadikan sampel. Oleh sebab itu, karena tadi menghindari perubahan tadi, maka kita copy dulu ya. Kita copy dulu Ctrl C ya. Kita copy Ctrl C, baru kita letakkan di sini kembali ya. Kita paste, tapi paste-nya paste spesial. Kalau di Excel di klik kanan ada paste spesial, kita klik value. Jadi value itu hanya mengambil nilainya, tidak mengambil rumusnya ya. Oke, jebret, sudah. Ya, jadi di sini tidak ada rumus lagi, ya, hanya angka-angka. Oke, sudah ya. Jadi ini nomor populasi 1 punya angka random ini, populasi 2 punya angka random ini, populasi 3 punya angka random ini. Nah, umumnya ya kita akan mencari berarti populasi mana yang akan kita masukkan menjadi sampel 1 ke 2 sampai 10 gitu ya. Nah, nomor populasi ini ya dan random ini ya kita sortasi ya, sortasi. Jadi kolom nomor populasi dan random kita sortasi ya. Sortasi itu caranya di data ya. Data kemudian sort. Nah, my list has header, biarkan aja gitu ya. Jadi sortnya by apa? Sortnya kita by yang nomor yang random tadi jadi ya. Jadi angka random ini kita sort gitu ya. Dari smallest to largest, jadi dari terkecil terbesar ya. Kita setelah ini kalau udah betul ya, kita kemudian kita oke. Nah, nomor populasinya berubah gitu ya. Karena randomnya diurutkan dari terkecil ke besar. Nah, yang kita pakai mana? Yang kita pakai adalah ini
gitu. Ya, jadi ini ya, saya blok hijau. Nah, ini sudah dari mulai terkecil menjadi terbesar dan nomor populasi mengikutinya gitu. Jadi nomor populasi inilah yang akan kita gunakan sebagai sampel. Jadi sampel pertama kita gunakan nomor populasi 15, berarti rumah ke 15 gitu ya, 15. Oke. Populasi kedua adalah rumah 3, rumah nomor 3. Kemudian populasi ketiga rumah nomor 5, rumah nomor 5 gitu ya. Kemudian 17, 11, 3, 19, 13, 2, 16 dan 1. Nah, inilah yang menjadi sampel kita untuk di metode simple random sampling ya. Nah, kalau metode yang RAND ini ya dengan cara begini, dia tidak akan dua kali muncul. Kita tidak akan dua kali muncul ya. Karena tadi bilangan randomnya untuk masing-masing populasinya berbeda. Nah, tergantung Anda nanti akan lebih enak yang mana, mau pakai yang pakai rumus random atau menggunakan populasi tadi ya. Mau menggunakan rumus yang ini rand between atau rand gitu ya, rand. Kalau saya lebih suka yang rand karena lebih cuman sekali aja, enggak ada skip gitu ya, melewati atau menambah jumlah sampelnya dulu agar nanti kalau ada yang double bisa diulang lagi. Oke ya, jadi jelas untuk yang simple random sampling ya menggunakan metode ini ya. Itu. Nah, selanjutnya dengan menggunakan tabel bilangan random. Nah, tabel bilangan random itu yang seperti apa? Seperti ini tabel bilangan random. Anda bisa download ini di internet ya, di internet. Gitu. Jadi dari tabel bilangan random ini Anda bisa bisa berkreasi sendiri bagaimana cara menentukannya gitu ya. Menentukannya. Misal tadi tetap juga misalnya akan diambil 10 sampel gitu ya, 10 sampel gitu. Kita mengambil nomor sampelnya ya, nomor populasi yang mau kita ambilkan dari sampel itu dari tabel ini ya, tabel ini. Itu. Misalnya kita gunakan 2 digit saja, 2 digit untuk untuk mengambil sampel ya. Jadi nomor-nomornya 2 digit. Jadi misalnya begini ya, bisa begini. Ini ada ada 5 ke samping dan 5 kelompok ke bawah. Kita bisa menggunakan ini ke samping semua, bisa, atau menggunakan ke bawah semua juga bisa gitu. Jadi misalnya tadi kita butuh 10 sampel dari 20 20 anggota populasi. Misalnya kita pakai 2 digit saja, misalnya 1 dan 0. Berarti 1 dan 0 10 gitu ya. Kemudian berikutnya 0 dan 4 berarti 4. Kemudian 4 dan 6. 4 dan 6 tidak ada kan gitu ya. Nomor 46 tidak ada. Karena paling banyak 20 toh. Kemudian 6 dan 0 tidak ada. 0 dan 1 ya, 0 dan 1 bisa ya. 01 bisa. Tadi kan 10. 01 bisa. Kemudian 15 bisa. 50 tidak bisa. 01 tadi sudah. 11 bisa gitu ya. Jadi nambah-nambah itu sampai 10 sampai 10 sampel kita peroleh, ya itulah sudah kita ambil ya. Kita ambil. Atau ke bawah bisa juga ya. 12 tidak ada gitu ya. 12 tidak ada, 24 tidak ada gitu. Jadi terserah kita mau pakai yang mana. Umumnya sih pakai yang ke samping sini gitu ya, ke samping gitu. Nah, itu terserah kita. Jadi metodenya kita menentukan bagaimana. Yang penting caranya tiap sampel mengambil sampel sama, cuman kita menggunakan bantuan tabel ini untuk menentukan anggota populasi mana yang kita jadikan sampel. Oke, jadi cukup jelas ya, cukup jelas untuk metode pengambilan sampling ya, atau metode sampling menggunakan simple random sampling. Walaupun ini simple random sampling, tapi ini termasuk cara yang betul. Nah, cuman persyaratan untuk mengambil sampel menggunakan simple random sampling adalah rata-rata dalam satu populasi itu harus memiliki keragaman yang sama, gitu ya, memiliki keragaman yang mirip, gitu, sehingga
kemungkinan terambilnya sama gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita ambil jadi kita lebih bebas apa namanya? Mengambil sampelnya karena memiliki keragaman yang sama gitu ya. Itu. Oke, ini menggunakan tabel. Tabel random bisa kalian download di internet banyak. Ya. Selanjutnya adalah yang ini, ya, proportionate stratified random sampling. Jadi metode yang kedua nih ya, proportionate stratified random sampling. Nah, ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen, ya, homogen. Yang tidak homogen itu tidak seragam gitu ya, atau heterogen atau berserata secara proporsional. Gitu. Jadi ada tingkatannya. Nah, misalnya ada 1.000 orang, dipilih 10%, 100 orang atau 10% gitu ya. Gitu. Nah, dia stratanya apa? Di sini adalah usianya, gitu ya, usianya. Jadi itu apa namanya? Kita dari populasi tadi kita pilah dulu ya berdasarkan usia. Misalnya usia kurang dari 20 tahun, 20 sampai 29, 30 sampai 39 tahun gitu ya. 40 sampai 49, 50 lebih gitu ya. Nah, kemudian dari masing-masing itu kita tahu jumlahnya berapa, ya totalnya adalah 1.000 dan masing-masing kita ambil proporsinya. Proporsinya berdasarkan jumlahnya gitu ya, jumlahnya. Gitu. Jadi apa namanya? Eh, tadi kan 100, misalnya ini 100. 100 ini kan dari 1.000 adalah 10% ya proporsinya. 100 ini usia 30 sampai 39 dari 300. Berarti dia 30% proporsinya nanti diambil. Gitu. Kemudian 400 40 sampai 49 ada 400, berarti ada 40% nanti proporsinya akan diambil. Ya. Kemudian 100 10% aja ya. Totalnya ini adalah 100. Nah, jumlah sampel untuk usia 10 sampai 20 karena dari 10% ya diambil 10% dari 1.000 gitu ya, bukan dari 100. 10% dari 1.000. Gitu berarti 10 gitu ya. Ya sebenarnya sama aja sih kalau karena kebetulan ini ya diambil karena kebetulan jumlahnya jadi 100 ya, mau diambil 100 bisa. Tapi apa namanya? Prinsipnya adalah dia proporsi sampelnya proporsionate ya gitu ya. Proporsionate setelah di stratified. Stratified itu dijenjangkan kemudian diproporsikan gitu ya, diproporsikan. Nah, proporsinya itu yang di sini ya, yang di proporsi sampel ini lah kata-kata proporsinya. Kemudian cara ngambil sampelnya ini ya terserah gitu ya. Tetap random sampling. Random sampling tadi bisa menggunakan misalnya tadi apa? Menggunakan apa namanya? Simple random sampling ya berarti 10 orang ini ya, 10 orang ini dari mana? 10 orang ini diambilkan dari 100 orang ini diambil 10 gitu loh. Dari 100 orang ini diambil 10, dari 100 orang ini diambil 10, dari 300 orang diambil 30 gitu. Ya, 30. Kemudian dari 400 orang diambil 40 orang sampelnya. Ya, proporsinya ini kemudian jumlah sampel yang diambil adalah yaitu mengikuti proporsi sampelnya. Jadi di sini 40% berarti nanti diambil 40 orang dari 400 ini gitu ya. Bukan 40 orang dari acak-acakan, tidak, tetap dia udah di sini, dia udah di stratified-nya, pada stratified-nya masing-masing ya. Sehingga totalnya 100 ya. Ini karena kebetulan 1.000, 100 dan diberi 100 sehingga mirip-mirip angkanya. Tapi kalau nanti misalnya di sini ada populasinya berapa, diambil cuman 80 orang misalnya gitu ya, 80 orang. Nah, itu bagaimana gitu ya. Itu diambil 80 orang saja. Nah, itu nanti akan berbeda tentunya. Ya, ini yang proporsionate stratified random sampling. Nah, selanjutnya ada yang disproportionate. Nah, kalau disproportionate berarti kan tidak di apa namanya menggunakan proporsi gitu ya. Hanya langsung ditentukan saja gitu. Jadi misalnya guru besar. Karena ini biasanya mengikuti apa? Mengikuti piramida jabatan gitu ya. Piramida jabatan misalnya contohnya ini kalau guru besar itu pasti sedikit gitu ya. Profesor kan guru besar itu profesor. Kemudian ada lektor kepala, lektor asisten ahli. Ini adalah jabatan dosen gitu ya. Jabatan akademik ya. Jabatan akademik itu dosen itu ini. Jadi ada guru besar. Guru besar itu kalau profesor itu pasti guru besar. Kemudian ada yang lektor kepala, lektor ya kalau saya lektor ya masih. Kemudian ada asisten ahli. Itu yang paling dosen baru lah kira-kira begitu ya. Itu. Nah, kemudian
diambil aja proporsinya. Ya, peneliti menentukan yang paling sedikit itu biasanya proporsinya lebih kecil, gitu ya. Lebih kecil, sehingga ditentukan 10, 25, 30, 35. Ini kadang-kadang tergantung oleh penelitinya. Nah, ini kan disproportionate gitu ya. Disproportionate. Gitu. Karena dia belum melihat jumlahnya. Kalau ini dia udah tahu dulu jumlahnya berapa, baru diproporsikan gitu ya. Baru diproporsikan berdasarkan dari jumlahnya. Kalau ini tidak, ya, tidak diproporsikan berdasarkan jumlahnya. Gitu. Nah, selanjutnya ya, area atau cluster sampling. Ya, area atau cluster sampling. Nah, sampling semacam ini ya. Jadi yang berikutnya tadi yang terakhir untuk probability random sampling ada area atau cluster sampling. Sampling semacam ini ya, semacam ini digunakan ya untuk menentukan sampel bila sumber data berada pada area yang sangat luas. Misalnya penduduk suatu kabupaten, provinsi maupun negara. Jadi luas gitu ya. Biasanya memakai peta yang kemudian menggambarkan daerah dan digambar peta-peta atau area atau klaster. Setiap peta diberi nomor dengan cara acak dari nomor dan kemudian dengan cara acak diambil sejumlah nomor yang dijadikan sampel. Misalnya semua keluarga atau orang yang mempunyai ciri tertentu diwawancarai. Kemudian jika wilayahnya masih terlampau luas, tiap wilayah tadi yang telah dipeta-peta bisa dipeta-peta lagi. Ya, misalnya ada suatu kabupaten yang penduduknya jarang, ngumpulnya hanya di kecamatan saja gitu ya. Jadi kabupaten dipetak lagi gitu ya, per kecamatan misalnya gitu. Sehingga pengambilan sampelnya lebih mudah. Ya, dipetak-petakan lagi. Nah, kemudian umumnya pemetaan berikutnya itu tidak lebih dari 3 taraf ya, tidak lebih dari 3 taraf. Jadi ada yang besar satu, peta kedua, peta kecil kedua, peta kecil ketiga. Jadi tidak lebih dari 3 taraf. Nah, ini adalah area atau cluster sampling. Contohnya misalnya begini ya gambarnya. Ya, misalnya ada suatu wilayah yang besar gitu ya. Nah, ini dibagi dengan garis hitam ini ya. Nah, ini kita petak-petakan area klasternya ya. Ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, 4, 5 gitu. Nah, kalau terlalu lebar bisa misalnya klaster 5 ini lebar, bisa dipetak-petak lagi gitu ya. Petak-petak lagi tergantung kebutuhan, gitu, tergantung kebutuhan saja. Nah, baru dari masing-masing petak tadi atau klaster tadi diambil sampelnya. Nah, menggunakan random sampling. Random sampling kan ada dijelaskan tadi bisa pakai undian, bisa apa terserah kita. Nah, itu. Ya, jadi ini adalah metode pengambilan sampel yang cukup sederhana atau kita kenal sebagai probability random sampling ya, probability random sampling. Oke, itu saja kuliah dari saya dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh saya di WA ataupun juga menunggu nanti minggu depan kita lanjutkan ke yang non probability atau non random sampling. Baiklah, dari saya sekian dulu ya. Tetap sehat, tetap semangat. Isi waktu Anda dengan hal-hal yang berguna. Berguna itu macam-macam. Yang penting bisa berguna untuk menyenangkan hati ya berguna juga tuh ya. Oke, gitu aja ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.